Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kombinasi, ya, materi kombinasi matematika kelas 12. Yuk, diikuti terus ya video ini, jangan dilewati supaya teman-teman tidak ketinggalan materi yang akan saya jelaskan di video ini. Baik, sekarang kita masuk pada materinya, yaitu kombinasi. Bagian yang pertama adalah pengertian. Kombinasi adalah menyusun suatu unsur dalam suatu himpunan dengan susunan yang berlainan dan tidak memperhatikan urutannya. Ya, kata kuncinya ingat ya, tidak memperhatikan urutannya, yang artinya AB dan BA dianggap sama. Jadi dalam kombinasi ini, meskipun urutannya tidak sama, jika unsur penyusunnya itu sama, itu dianggap sama, ya. Atau contoh lain misalnya huruf penyusun makan dengan makna. Nah, huruf penyusun makan dengan makna sebenarnya itu sama huruf-hurufnya, hanya saja tak hurufnya itu yang berbeda. Jadi karena huruf penyusunnya itu sama, maka dalam kombinasi itu dianggap sama. Seperti itu ya. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami ya? Ya, harus bisa lah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Bagian nomor 1, kombinasi K unsur N unsur yang berbeda. Ya. Kombinasi K unsur N unsur yang berbeda. Nah, banyaknya kombinasi R unsur dan dari N unsur yang berbeda itu dirumuskan sebagai berikut, ya. Rumusnya sebagai berikut. Ini dia rumusnya. Ini CRN, artinya kombinasi R dari N, ya, kombinasi unsur R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial di mana R kecil atau sama dengan N, ya. R-nya harus kecil atau sama dengan N. Sekarang kita masuk pada contohnya. Yang pertama, tentukan banyaknya kombinasi dua warna campuran dari warna-warna merah, kuning, hijau, dan putih. Nah, di sini ada 4 warna, Lalu kita mencari kombinasi dua warna campuran. Ya, kombinasi dua warna campuran. Maka penyelesaiannya itu kalau kita uraikan satu persatu, kita peroleh, nah ini warna yang tersedia adalah M ini merah ya, kemudian K kuning, H hijau, dan P putih. Kemudian disusun dua warna, maka kita peroleh ada MK, ada MH,
kemudian MP, KH, kemudian KP, dan HP. Jadi kombinasi warnanya berjumlah 6 warna campuran. Ya, ada 6 warna campuran. Kemudian dengan menggunakan rumus kombinasi, ya, dengan menggunakan rumus kombinasi itu akan kita peroleh, ya, kita peroleh N sama dengan 4. Ya, N sama dengan 4 ini dari jumlah warna-warna tadi, ada merah, kuning, hijau, dan putih. Kemudian R adalah kombinasi 2 warna campuran, jadi R sama dengan 2. Ya, lanjut, baru kita masukkan di rumus CRN atau kombinasi 2 dari 4, ya. CRN sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial. Ya, kita lanjut. Kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Lanjut, 4 faktorial tetap, kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian yang 4 faktorial kita uraikan, kita tetapkan 2 faktorial saja supaya nanti di bawah itu bisa kita hapus. Jadi 2 faktorial baru uraikan kali 3 kali 4 per, tetapkan 2 faktorial, baru 2 faktorial yang satu kita uraikan 2 faktorial, yaitu 1 kali 2. Oke, kita hapus 2 faktorial di pembilang dan di penyebut, tinggal 3 kali 4 per 1 kali 2. Lanjut, 3 kali 4 12, 1 kali 2 2. Jadi 12 bagi 2 sama dengan ada 6 warna campuran. Jadi sama. Like a Hellcat. Sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 10 anggota suatu himpunan jika yang pertama tanpa syarat apapun, yang kedua salah seorang harus selalu terpilih. Nah, soal yang seperti ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu rumus kombinasi. Bagian yang pertama, dari 10 orang, ya, dari 10 orang dipilih 4 orang, maka banyak cara pemilihan 4 orang. Kita tulis kombinasi 4 dari 10, ya, kombinasi 4 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial 4 faktorial. Lanjut, 10 faktorial tetapkan, kemudian 10 dikurang 4 sama dengan 6 faktorial 4 faktorial. Kemudian yang 10 ini kita uraikan, kita mulai dari 6 faktorial,
ya, 6 faktorial, supaya yang penyebutnya nanti bisa kita hapus sama-sama ya. 6 faktorial, baru selebihnya kita uraikan. 6 faktorial kali 7 kali 8 kali 9 dan kali 10. Sedangkan 6 faktorial di penyebut tetapkan, lalu yang 4 faktorial kita uraikan. 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya. Kemudian 7 kali 8 kali 9 dikali 10, baru bagi dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kita peroleh ini 5040, baru 1 kali 2 kali 3 kali 4 24. Lanjut, 5040 bagi 24 sama dengan 210 cara. Jadi jika tanpa syarat apapun, maka ada 210 cara. Bagian yang kedua, salah seorang harus terpilih. Nah, di soal yang kedua ini, dari 10 orang akan dipilih 4 orang. Lalu, seorang harus selalu terpilih. Ya, seorang harus terpilih, berarti hanya akan dipilih 3 orang lagi dari 9 orang. Kenapa hanya 3 orang lagi dari 9 orang? Karena salah seorang harus terpilih, sehingga banyaknya pemilihan adalah C 3 dari 9, kombinasi 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial bagi 9 dikurang 3 faktorial, baru 3 faktorial sama dengan 9 faktorial, tetapkan. Kemudian 9 dikurang 3 sama dengan 6 faktorial, baru 3 faktorial. Lanjut. Nah, 9 faktorial kita uraikan. Kita mulai dari 6 faktorial saja, supaya penyebutnya juga nanti bisa kita hapus. Jadi 6 faktorial kali 7 kali 8 kali 9. Lalu yang 6 faktorial di penyebut tidak kita uraikan, sedangkan yang 3 faktorial kita uraikan, baru kita hapus. Kemudian 7 kali 8 kali 9 per 1 kali 2 kali 3 sama dengan 504 per 6. Jadi 504 bagi 6 sama dengan 84 cara. Jadi jika salah seorang harus terpilih, maka cara pemilihan ada 84 cara. Ya, cara memilih ada 84 cara. Ya. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kedua, kombinasi K unsur N unsur yang sama. Ya, kombinasi K unsur N unsur yang sama. Dalam kombinasi K unsur N unsur yang sama ini, untuk setiap jenis unsur ada beberapa unsur yang sama. Ya, ada beberapa unsur yang sama. Nah, banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang sama ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya. Nah, ini
CR1N1, kombinasi unsur pertama dengan unsur pertama, kali CR2N2 kali CR3N3 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Artinya ini CR1N1 kombinasi unsur yang pertama, kemudian juga yang kedua, misalnya ada lagi unsur yang berikut, ada unsur yang berbeda, demikian juga CR3N3 dan seterusnya, ya. Contohnya, nah ini contohnya. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah, 8 kelereng kuning, dan 6 kelereng hijau. Akan diambil 3 kelereng merah, 2 kelereng kuning, dan 1 kelereng hijau. Ada berapa cara pengambilan kelereng tersebut? Nah, ini contoh kombinasi unsur yang sama. Jadi di dalam kantong ada 10 kelereng merah, ya, ada 10 kelereng merah yang kita ambil 3, ya, kita ambil nanti 3 kelereng merah, kemudian jadi N-nya sama dengan 10 dan R sama dengan 3 untuk kombinasi yang pertama. Kemudian 8 kelereng kuning itu N2, itu diambil 2 kelereng kuning, berarti R2 nya sama dengan 2. Kemudian kelereng hijau itu kita ambil 1, R3 sama dengan 1, dan N3 nya sama dengan 6, ya. Lanjut. Yang pertama, untuk pengambilan 3 kelereng merah. Nah, untuk pengambilan 3 kelereng merah, perhatikan unsurnya, ya. Tadi diambil 3 kelereng merah dari 10 kelereng merah. Jadi ini bisa kita turunkan, masukkan rumusnya. Ya, jadi C3 dari 10, kombinasi 3 dari 10. Kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. Kita lanjut. 10 faktorial itu kita tetapkan, ya. Kita tetapkan, kemudian 10 dikurang 3, 7 faktorial per 3 faktorial. Lanjut, 10 faktorial itu kita ubah mulai dari 7 faktorial saja, ya. Barangkali teman-teman sudah mulai mengerti. 7 faktorial, lalu uraikan di depannya kali 8 kali 9 kali 10. Sedangkan di penyebutnya yang 7 faktorial tidak perlu kita uraikan, ya, tidak perlu, ya. Yang kita uraikan adalah 3 faktorial, itu 1 kali 2 kali 3, ya. Baru kita hapus 7 faktorial, tinggal 8 kali 9 kali 10 per 1 kali 2 kali 3. Lanjut, 8 kali 9 72, ya, kali 10 720 per 1 kali 2 2 kali 3 6, berarti 720 per 6. 720 bagi 6 itu kita peroleh 120 cara
Jadi untuk pengambilan 3 kelereng merah dari 10 kelereng merah ada 120 cara ya. Kita simpan dulu ini ya. 120 cara. Kemudian kita lanjut untuk pengambilan 2 kelereng kuning. Ya, pengambilan 2 kelereng kuning dari 8 buah kelereng kita peroleh 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Next. Kombinasi 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2, 6. Ya, 8 dikurang 2, 6 faktorial, 2 faktorial. Lanjut. Kita peroleh 8 faktorial, itu kita ubah ya, mulai dari 6 faktorial. Ya, 6 faktorial baru kali 7 kali 8. Sedangkan penyebutnya yang 6 faktorial tidak perlu diuraikan. Yang diuraikan adalah 1 kali 2, yang 2 faktorial. Kemudian kita hapus yang 6 faktorial. Kita hapus. Kemudian tinggal kalikan 7 kali 8 per 1 kali 2. Nah, baru kita peroleh hasilnya 7 kali 8 per 1 kali 2, kita peroleh 56 per 2. Dan akhirnya 56 bagi 2 kita dapat 28 cara. Jadi untuk pengambilan 2 kelereng kuning adalah kita dapat 28 cara. Satu lagi yang belum kita cari, akan kita cari sekarang, yaitu untuk pengambilan 1 kelereng hijau ya. Untuk pengambilan 1 kelereng hijau, rumus yang kita pakai masih sama ya, C16. Kenapa C16? Karena hanya 1 yang kita ambil dan jumlah kelereng hijau tadi ada 6. Oke, kita teruskan. Ini jadi 6 faktorial per 6 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Maka kita peroleh 6 faktorial, tetapkan 6 dikurang 1, 5 faktorial 1 faktorial. Lanjut, 6 faktorial kita ubah ya, mulai dari 5 faktorial saja supaya nanti di bawah bisa kita hapus. 5 faktorial kali 6, kemudian 5 faktorial di bawah jangan uraikan, baru kita hapus yang 5 faktorial, kemudian kita dapat 6 per 1 faktorial ya, itu 6 karena 1 faktorial 1. Jadi untuk pengambilan 1 kelereng hijau kita memperoleh 6 cara. Selanjutnya kita memperoleh, jadi ini seluruhnya sama dengan kombinasi 3 dari 10 ya, itu dari tadi kelereng merah ya, karena secara keseluruhan yang kita cari, baru kali kombinasi pengambilan kelereng kuning C28 dan untuk pengambilan kelereng hijau C16, sama dengan masukkan nilainya yaitu 120 untuk kelereng merah, 28 untuk kelereng kuning, dan 6 untuk kelereng hijau. Jadi seluruhnya kita kalikan, kita dapat 20.160 cara ya. Bayangkan ya, banyak sekali, 20.160 cara. Jadi kira-kira demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang perlu ditanyakan
Boleh teman-teman tulis di kolom komentar.